Shalom keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Dalam rangka Hari Anak, maka selama sepekan ini kita akan membahas mengenai tema-tema tentang anak. Jika kemarin kita telah membahas milik siapakah anak itu, maka hari ini kita akan memperhatikan mengenai makna baptisan anak. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan dengan memohon pimpinan Roh Kudus. Allah Bapa sumber anugerah yang berkenan untuk mengikat perjanjian bagi keselamatan kami. Kami sungguh bersyukur atas kemurahan anugerah-Mu yang bukan hanya menyelamatkan kami, namun juga keturunan kami. Cerahkan pemahaman kami oleh firman-Mu agar dapat memahami makna baptisan anak dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 dan 39. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Sobat Samas, baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umat-Nya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah, untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus memerintahkan agar semua bangsa dijadikan murid Kristus serta dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38, Petrus kembali mengingatkan agar semua orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Lebih lanjut, Petrus menyampaikan bahwa janji keselamatan termasuk panggilan untuk memberi diri dibaptis juga bagi keturunan orang-orang percaya. Dalam Kejadian 17 ayat 7-12, Allah menetapkan perjanjian dengan umat-Nya bahwa Ia akan menjadi Allah kita serta keturunan kita. Perjanjian tersebut ditandai dengan sunat. Sejak seorang anak berumur 8 hari, ini menunjukkan betapa pentingnya perjanjian tersebut, hingga harus dilakukan sedini mungkin. Bahkan dalam Keluaran 4 ayat 24-26, Allah hampir membunuh Musa karena lalai menyunatkan anaknya. Baru setelah Sipora menyunatkan anaknya, Allah mengampuni Musa. Dalam perjanjian baru, makna sunat diperbarui oleh kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga sunat bukan lagi dilakukan secara jasmani, namun rohani. Dalam Kolose 2 ayat 11-13, Paulus menjelaskan bahwa perjanjian keselamatan itu dibaharui sehingga kita dikuburkan dalam baptisan dan dibangkitkan melalui kepercayaan kepada kuasa Allah yang membangkitkan Kristus dari kematian. Jadi jika ada pertanyaan, mengapa baptisan diberikan juga kepada anak? Maka seperti sunat, maka baptisan kudus yang dilayankan kepada anak didasarkan oleh perjanjian anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dengan orang tua anak tersebut. Hal ini sesuai dengan tata laksana GKI pasal 24 ayat yang pertama. Karenanya orang tua atau walinya harus merupakan seorang anggota sidi. Artinya, orang tua atau wali anak tersebut adalah orang yang telah menerima serta menyerahkan hidupnya kepada Kristus, serta secara bertanggung jawab dapat dan mau mengajar anaknya untuk mengenal Kristus. Dengan kata lain, jika orang tua atau walinya belum
mengenal atau menerima Kristus, perjanjian manakah yang akan diteruskan kepada sang anak? Persyaratan ini bukan hanya formalitas, sehingga status orang tua juga dipahami sebagai pribadi yang dalam kesehariannya bersama-sama mendampingi serta mendidik anaknya. Karena jika fungsi ini diabaikan, maka konsekuensi perjanjian Allah dalam wujud pengajaran kepada anak tidak akan terlaksana dengan baik. Demikian pula jika fungsi ini digantikan oleh wali, maka wali itu harus sah secara hukum. Ini menyangkut akses dalam mendidik, baik terkait hak serta kewenangan yang dimiliki oleh sang wali. Jadi anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tua atau walinya, bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, menggantikan, dan mendorong kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita, hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan Roh Kudus akan terus-menerus menolong orang tua atau wali dan anak-anaknya, sehingga kelak anak-anaknya ini akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Karena itu penolakan baptisan anak dengan alasan bahwa anak-anak belum mengerti tidak dapat dibenarkan. Menurut tata gereja dan tata laksana GKI lampiran ke-8D tentang baptisan kudus di bagian poin E, di sana dikatakan pandangan ini menahan atau menghalangi hak anak untuk menerima meterai suci dari perjanjian Allah dan membedakan secara hakiki manusia sebagai ciptaan Allah. Dalam liturgi baptis anak, orang tua atau wali diingatkan kepada baptisan yang pernah diterimanya, serta iman dan pengajaran yang dipegangnya. Karenanya ada pertanyaan-pertanyaan terkait yang harus mereka jawab. Antara lain, iman kepada Allah Bapa sebagai pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, anaknya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, serta kepada Roh Kudus yang senantiasa membarui hidup kita. Dan hal yang penting terakhir adalah iman bahwa perjanjian antara Tuhan dan orang tua atau wali juga berlaku untuk anak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditutup dengan tantangan untuk berjanji agar menjadi teladan dan mengajarkan firman Allah bagi sang anak. Dengan baptisan, Tuhan memberi anak-anak kita sebuah kehidupan yang baru. Karenanya kita harus bersungguh-sungguh untuk membantu agar mereka dapat bertumbuh dalam iman, sehingga kehidupan baru mereka semakin kuat setiap hari. Orang tua atau wali perlu mendidik anak-anak mereka agar berangsur-angsur dapat mengerti makna perjanjian Allah serta firman-Nya, sehingga pada waktunya dapat mengakui iman percayanya sendiri dengan sepenuh hati. Hal ini perlu diperhatikan, karena orang tua atau wali akan terus melakukan tugasnya hingga anaknya mengikuti katekisasi dan kemudian mengaku percaya atau sidi. Mengingat tugas berat ini, maka sebagai persekutuan tubuh Kristus, seluruh anggota jemaat diajak untuk menerima anak-anak yang telah dibaptis bersama orang tua atau walinya dengan penuh kasih sayang, serta mendukung mereka dalam upaya pendidikan iman. Kiranya kita sekalian dapat saling menopang dalam menjalankan peran agar perjanjian Allah dapat tergenapi sempurna. Mari kita bersama berdoa. Allah Sang Penyelamat, kami bersyukur atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib, hingga melalui baptisan kami mati dan bangkit bersama Kristus.
mampukan kami bersama anggota tubuh Kristus dalam jemaat mendidik anak kami, agar mereka tumbuh dalam iman yang benar kepada Kristus. Karenanya, pandu kami melaksanakan peran ini di bawah pimpinan Kristus Sang Juru Selamat. Amin.